Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dea Miranda Maninggal dari kelas 5 Manajemen Bisnis 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait Quality Management System dan beberapa materi yang terkait di dalamnya. Quality Management System adalah serangkaian proses, prosedur, kebijakan yang dibuat untuk membantu sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mematuhi peraturan yang berlaku, dan juga meningkatkan proses efisiensi operasional. Nah, QMS ini bertujuan agar produk ataupun layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan memenuhi standar ataupun memenuhi yang sudah ditentukan baik itu di dalam internal maupun eksternal. Dan ada pun beberapa materi yang terkait dengan quality management system yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, kemudian yang kedua penentuan sasaran mutu, yang ketiga tanggung jawab dan kewenangan, yang keempat komunikasi internal, dan yang terakhir adalah manajemen tingkat atas. Nah, untuk penjelasan materi ini akan saya kaitkan dengan salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Amazon. Baik, pertama akan saya jelaskan yaitu fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini menjadi salah satu hal inti yang penting pada quality management system, karena setiap produk dan layanan yang kita berikan itu akan sampai pada pelanggan. Nah, perusahaan Amazon ini merupakan salah satu perusahaan termasuk ke dalam perusahaan yang obsesi terhadap fokus pada pelanggan karena mereka menerapkan obsession customers. Nah, ada pun 3 hal utama yang mereka lakukan untuk fokus pada pelanggan. Itu yang pertama ada pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik ini dimaksudkan dengan mereka memberikan kebijakan pelayanan 24/7 serta memberikan fleksibilitas kepada pemesan yang ingin melakukan return. Kemudian yang kedua ada pengiriman cepat. Pengiriman yang mereka lakukan itu selalu cepat, itu hanya sehari ataupun hanya hitungan beberapa jam. Dan yang terakhir adalah pengalaman pelanggan. Mereka selalu memberikan fitur-fitur terbaik yang baru, teknologi yang baru untuk memudahkan para pelanggan untuk memesan barang. Baik, yang selanjutnya yaitu penentuan sasaran mutu. Penentuan sasaran mutu ini melibatkan peraturan tujuan yang terukur, spesifik, relevan, dan tentunya dapat dicapai. Nah, perusahaan Amazon ini merupakan perusahaan yang sudah menerapkan hal tersebut yang bisa tercermin dari 3 hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana mereka mengefisiensikan waktu, mulai dari pengiriman kepada pelanggan dan juga pengiriman pembuatan barang dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi fokus pada pelanggan tadi, Amazon ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat berfokus pada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu inovasi produk. Amazon selalu mengikuti perkembangan zaman dan menginovasikan setiap produk yang mereka punya untuk menarik pelanggan agar tetap membeli dan setia pada perusahaan mereka. Yang ketiga yaitu tanggung jawab dan juga kewenangan. Setiap perusahaan itu harus mengupayakan mengkomunikasikan tanggung jawab dan juga kewenangan kepada masing-masing pekerja yang berada dalam perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Adapun cara PT Amazon menerapkan hal ini, menerapkan tanggung jawab dan kewenangan, yaitu yang pertama dengan menerapkan struktur organisasi yang jelas. Mereka memberikan pembagian tugas kepada para pekerja dengan baik, sehingga mereka mengetahui porsi-porsi job dari yang mereka punya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang cepat. Setiap pekerja yang berada dalam PT Amazon diupayakan untuk membiasakan diri mengambil keputusan yang cepat sebagai salah satu hal yang harus mereka lakukan dan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kewenangan bagi mereka. Yang keempat yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu hal yang penting juga untuk menunjang quality management system, karena melalui komunikasi internal ini tiap-tiap pekerja dalam sebuah perusahaan dapat mengetahui sasaran, tanggung jawab, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang mereka sedang bekerja di dalamnya. Adapun beberapa proses yang dilakukan oleh perusahaan Amazon untuk menerapkan komunikasi internal ini diantaranya yaitu yang pertama dengan adanya rapat berkala. Dengan rapat berkala atau rapat yang rutin, setiap pekerja-pekerja yang ada dalam perusahaan Amazon dapat mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut dan juga mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diberikan oleh manajemen tingkat atas dan juga apa yang harusnya mereka berikan, informasi-informasi yang harusnya mereka berikan kepada tim-tim di dalamnya. Selanjutnya, penerapan komunikasi internal dalam Amazon yaitu penggunaan teknologi. Jadi, Amazon menciptakan berbagai cara atau penggunaan teknologi untuk memudahkan komunikasi antar pekerja internal di dalam sebuah perusahaan. Hal ini yaitu dipergunakan untuk memudahkan mereka dalam bertukar informasi.
Yang terakhir yaitu pihak manajemen tingkat atas. Pihak manajemen tingkat atas ini harus benar-benar memiliki komitmen penuh untuk memenuhi quality management system, dan dimana salah satu di dalamnya yaitu untuk memastikan sumber daya di dalamnya yaitu memadai. Adapun beberapa hal yang diterapkan oleh perusahaan Amazon untuk terkait dengan pihak manajemen tingkat atas ini yaitu yang pertama, kepemimpinan yang visioner. Perlu kita ketahui bahwa pendiri dari PT Amazon ini memiliki visi yaitu untuk terus fokus pada pelanggan dan juga terus berinovasi. Dan saat ini pendiri atau CEO pertama dari Amazon telah memberikan jabatannya kepada CEO yang saat ini telah digantikan yaitu Andy Jassy, yang dimana ketika kepemimpinan ini digantikan, mereka tetap memiliki visi yang sama yaitu untuk terus berinovasi dan juga fokus pada pelanggan. Penerapan selanjutnya yaitu ada inisiatif mutu di mana pihak manajemen tingkat atas dari perusahaan Amazon selalu memastikan bahwa implementasi praktik yang mereka lakukan adalah implementasi praktik terbaik. Mereka juga melaunchingkan beberapa program yang nantinya akan membantu setiap divisi-divisi untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi dari produk ataupun layanan yang akan mereka buat ataupun berikan. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait dengan quality management system, kemudian elemen-elemen dalam quality management system, serta bagaimana elemen-elemen tadi terkait dengan perusahaan Amazon. Perlu kita ketahui bersama bahwa elemen-elemen tadi perlu untuk diterapkan dalam setiap perusahaan untuk mencapai standar yang ada. Demikianlah penjelasan dari saya, terima kasih, sampai jumpa.